sekarang kita bersama Pak Ida Bagus Atnyana. Tempatnya begitu besar ya. Ini namanya apa nih? Rumah Ya, tenun ini. ya kita sebut rumah tenun, tenun ikat Putri Ayu dan air beras. Ya. Oke, Putri Ayu. Di Bali itu ada berapa jenis kain sebenarnya yang biasa menjadi ciri khas pertenunan di Bali? Ya, awal kain tenun yang ada di Bali memang bermula dari kain tradisi yang disebut kain bebali. Kain bebali. Ya, kain bebali itu memang dibuat awal mula sekali sebagai awal sejarah pengembangan tenun di Di Bali, Nusantara di kita Nusantara. ini. Ya salah satunya seperti kain geringsing. Kain geringsing. Ya, Itu kain geringsing. Kalau ini kain-kain apa nih, Pak? ya ini kain yang sudah kita kembangkan dalam desain dan perubahan warna, tapi bermula dari motif-motif tradisional yang dikembangkan menjadi berbagai macam variasi desain. Variasi desain. Kalau yang Ya. menjadi dasar atau yang paling banyak menjadi mayoritas dalam motif-motif tenun Bali itu kan ada Padma, ada apa itu Ya. sebenarnya ada cerita di balik itu nggak, Pak Bagus? Ya, mungkin awal mulanya leluhur kita itu bikin desain melihat alam sekitarnya, alam lingkungan. Ya mungkin kalau ke atas kita melihat ada langit, bintang, bulan. Kemudian di alam Mayapada ini ya fauna dan flora. Fauna dan flora. Ya. Nah, Pak Bagus memulai usaha ini sejak tahun berapa? Ya, kami memulainya sejak tahun 1991. 91. Ya, bermula dengan penciptaan ide air beras. Oh, iya, iya, iya. Ya, kalau di Bali memang umum dikenal tenun ikat atau disebut ndak tadi. Betul, Air betul. beras adalah sistem baru. Nah, sistem baru itu bagaimana? Membedakan dengan yang lama cara Iya. membuatnya? Teknisnya? Pembedaannya tekanan alatnya atau sistemnya menggunakan tekanan angin semuran dengan alat kompresor. Oh, Ya. dengan kompresor ya. Ya. Jadi kalau tenun ikat proses awalnya dari pemidangan benang, kemudian pengikatan, pencelupan, kemudian ada pencoletan, ada pengginciran, baru proses penenunan. Baru Nah itu proses yang penenunan. standarnya. Kalau sistem air berasnya ini, kita menyiapkan warna dan benang yang sudah dibidangkan, langsung kita gambar di atas benang. Saya dengar Pak Bagus sedang menyiapkan sebuah karya untuk sebuah peristiwa besar di Bali. Itu apa tuh, Pak Bagus? Dalam tahun ini 1914, ada sebuah karya yang kita luncurkan pada hari ulang tahun Kota Gianyar, itu tenun pucuk. Nah, itu Ya. apa tuh? Tenun pucuk di sini mempunyai pengertian nama bunga kembang sepatu. Ya, di samping pucuk juga untuk kegunaannya di dalam kaitannya upacara di Bali. Upacara Ya. di Bali. Bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu. Pak Bagus, yang kembang sepatu tuh yang mana tuh motifnya? Iya. Ada nggak di sini? Dari kembang sepatu ya, ini salah satunya. Oh, ya, ya, ya. Wah, bagus ya. Ya. Motifnya dibuat bunga anyaman timbul dengan ya lambang kembang sepatu bentuknya. Bentuknya. Ya, ini konsep kerjanya ada 3 teknik, tenun, batik, dan songket. Oh, gitu. Ya, Jadi ada proses yang seperti Iya. tenun, Oh, dalam proses batik. penunan. Lalu batiknya tuh gimana di Ya. ini? Batiknya kita proses bermula dari sistem air beras tadi, Air brush tadi. yang terlihat sebagai bayangan daripada anyaman timbul songketnya ini. Iya, iya, kalau iya. boleh kami tunjukkan anyaman timbul ya. Wah. Nah, ini kan satu kain begini biasanya harganya berkisar berapa nih, Pak? Ya, kalau kita ini satu lembar kain dengan panjang 2,5 meter, kita jual 1,5 juta. 1,5 juta. Ya. Wah, ini industri yang bagus sekali ya kalau bisa Ya. terus berkembang ya, Pak Ya. Bagus. Sekarang industri fashion semakin maju. Ya. Nampaknya juga banyak desainer-desainer di Jakarta bahkan di luar Ya. negeri yang menggunakan kain-kain khas seperti ini. Ya. Apakah Pak Bagus melihatnya seperti apa? Apa sudah pernah ada yang mau bekerja Ya. sama atau melihat ke sini? Ya, kami punya beberapa pelanggan. Ya, dari Jepang ada salah satunya. Dia biasanya membuat tenunan juga, tapi dia yang menentukan Gambarnya, desainnya. desainnya. Ya, dia yang membuat desain sendiri, kita tinggal mentransfer ke
tenunan. Oh, ya ditransfer Ya. ke tenunannya. Biasanya kalau yang dari mancanegara itu yang lebih favorit yang mana tuh, Pak Bagus? Iya, umumnya dia juga punya apa namanya pelestari alam lingkungannya, warisan nama-nama kain tradisionalnya maksud kami ya. Mhm. Seperti Jepang dia Di bunga memunculkan sakura motif dibuat? bunga Oh, begitu. sakura. Hmm. Kalau binatangnya burung seripi. Oh, gitu. Ya, kemudian ada lagi simbol ikan. Simbol ikan. Ya binatangnya. Bunganya ya bunga sakura itu sudah. Iya, ya. Nah, Pak Bagus, Ya, industri ini kan maksudnya UKM. ya. Lalu omsetnya itu berapa per bulannya? Ya, dari hasil produksi yang kita melakukan aktivitas tradisional ini namanya, ya mungkin tidak begitu banyak. Mhm. Ya cuma ya mencapai 200 juta per bulan. Kurang Oh, lebih, ya mungkin kurang dan lebih. Oh, kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Ya. Itu luar biasa, apalagi kalau dikembangkan lebih Ya. lanjut. Ya, bisa. Nah, Pak Bagus, terima kasih atas informasinya. Ya. Saya ingin sekali dan penasaran ingin coba-coba Oh, ya. baju sini, boleh ya? Ya silahkan. Ya. Mari kita. Mari, Pak Bagus. Ya. Ah, bagus bajunya. Demikianlah pemirsa, berakhirlah Indonesia edisi spesial Bali. Dan untuk yang ingin menyaksikan pertunjukan di Galeri Indonesia Kaya, klik saja www.indonesiakaya.com atau ikuti Twitter @indonesiakaya. Semuanya gratis. Saya Yofi Wijanto undur diri. Cinta budaya, cinta Indonesia. Sampai jumpa.